Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-274 berjudul Teori You. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat persembahan Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara rutin kami mengembangkan materi dan kemudian menyajikannya secara singkat kepada Anda, ya agar supaya Anda semua bisa mendapatkan pelajaran, mempelajari lebih jauh, atau meminta bantuan kami untuk membantu untuk organisasi maupun korporasi Anda sesuai dengan kebutuhan tentu saja. Baik, izinkan saya menggunakan PowerPoint karena kita akan harapkan dengan demikian akan membantu Anda dalam presentasi saya. Serajum 274. Oke, sudah tampakkah? Belum? Ya, itu dia. Sudah tampak. Sayangnya masih terlalu kecil. Saya yang dibesarkan sedikit boleh. Pindahkan kemari boleh. Sini ya, sedikit ya. Oke. Baik, teman-teman semua. How to develop leadership capacities that would not otherwise be possible. Wah, ini awalnya saya juga susah ini membaca ini. Maksudnya apa ya? How to develop leadership capacities that would not otherwise be possible. Ya, terjemahnya bagaimana mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang tidak mungkin dilakukan jika tidak. Wah, ini ternyata pernyataan ini maksudnya apa sih? Kita akan coba lihat di link ini ada dibahas tentang tadi ya, teori You, Managing Change, Strategies for Managing Change.com tentang teori You. Bahwa yang namanya perubahan tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus di-manage. Mari kita masuk materi. Nah, ada pesan sponsor bahwa semua materi ini direkam dan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Please do subscribe. Silakan subscribe, kasih jempol, tulis komen, sharingkan kepada pihak yang membutuhkan atau Anda sendiri atau kepada siapa saja. Dan kemudian jangan lupa pencet bel agar supaya kalau Anda pencet bel ini maka Anda bisa mendapatkan notif pada saat setiap kali saya mempostingkan materi baru. Ya, ini teori You, bukunya adalah Pak Otto Scharmer, ya, Leading from the Future as It Emerge. Ya, jadi persisnya seperti apa kita akan coba bahas. Penulisnya Pak Otto Scharmer, ya. Edisi kedua dirilis tahun 2016, ada edisi pertamanya yaitu dirilis tahun 2007. Ya, subjudulnya adalah Leading from the Future as it emerge. Ya, baik, kita hidup di masa kegagalan institusional, kata Pak Scharmer ini. Ya, kegagalan besar-besaran yang bermanifestasi dalam bentuk 3 kesenjangan besar, kesenjangan ekologi, sosial, dan spiritual. Ya. Jadi inilah yang jadi pembahasan untuk jadi materi ini mau dibahas nggak nih, gitu kan? Karena ini materi tidak ringan, tapi nggak apa-apa. Ya, paling nggak kita tahu bahwa ada teori atau ada buku tentang ini, gitu ya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran baru dan kapasitas kepemimpinan yang kolektif. Jadi bukan kapasitas kepemimpinan yang semata-mata individual, melainkan kolektif. Nah, sekolektif apa nanti kita akan coba bahas ya. Nah, kita perlu melihat dunia dengan cara baru sehingga ditemukan pendekatan revolusioner untuk pembelajaran dan kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara soal revolusioner, kita ada sisi yang sebelah lain adalah evolusioner. Tentu aja di dalam kandungan revolusioner ini ada kecepatan yang tinggi dan ini harus sesuai dengan situasi sekarang juga. Ya, ini Pak Scharmer-nya, ya. Beliau penulis dan peneliti, dosen senior di MIT Sloan School of Management dan salah satu pendiri dari Presensing Institute. Presensing Institute ini adalah teorinya dia atau konsep yang dia bawa, ya, terdiri dari presence sama sensing, ya. Jadi presence and sensing, makanya dia disebut sebagai Presensing Institute. Pak Otto memimpin MIT Ideas untuk inovasi lintas sektor dan perkembangan konsep presensing tadi ya, belajar dari masa depan. Belajarnya bukan dari masa lalu, tapi dari masa depan yang memunculkan buku terlarisnya Presence,
an exploration of profound change in people, organization, and society 2004. Nanti kita akan bahas ya, yang tulis bersama dengan Peter Senge dan lainnya. Kita lihat bukunya apa aja sih, nanti kita lihat ya, ada beberapa ini. Bersama dengan Catherine Cover, menulis Leading from the Emerging Futures 2013, dan buku yang terbaru sebetulnya adalah buku lamanya yang kemudian diesensialkan, yaitu The Essential Theory 2018, 3 tahun yang lalu, merangkum prinsip-prinsip inti dan aplikasi dari perubahan sistem berbasis kesadaran. Ini bukunya, ya, Presence, ya, dan Pak Schkarmer dan kawan-kawan ini, Human Purpose and the Field of the Futures. You got to believe me, tidak mudah dibacanya. Oke, dan ini Leading from the Emerging Futures, ya. Terus kemudian ini adalah yang tadi saya cerita tentang The Essential of Theory EU, ya, Core Principles and Application. Jadi prinsip-prinsip dasarnya dan juga aplikasinya. Ya, kalau Anda mau lompat, silakan langsung baca ini yang The Essential of Theory EU. Baik, kita kembali ke buku yang ini. Ya, kayak apa sih, kenapa kok sebut sebagai teori U? Ya, kalau Anda melihat, Anda sudah lihat sebetulnya, coba lihat dari gambar tanda panahnya. Karena dari situlah yang hari ini selama 30 menit saya akan sharingkan tentang tanda panah itu sendiri yang bentuknya seperti U, ya. Ya, jadi kita coba lihat teori. Kita lihat dulu pembabakan bukunya dari introduction dari buku ini ya. Bumping into your blind spot. Nanti saya akan terangkan tentang what is blind spot, ya. Entering the U field. Terus kemudian presencing, ini teori dasarnya ya, makanya dia punya nama Presencing Institute, a social technology for profound innovation and change. Ya, terus kemudian kita lihat dulu teori U memiliki relevansi langsung dengan strategi untuk mengelola perubahan, khususnya terkait dengan proses kreatif kepemimpinan. Kreatif menjadi penting, kepemimpinan menjadi penting, proses kreatif kepemimpinan menjadi amat sangat penting sekali. Ya, dan kalau kita melihat orang-orang itu belajar dari pengalaman masa lalu, ini belajar dari pengalaman yang masa depan. Menarik kan? Diperkenalkan oleh Otto berdasarkan konsep yang disebut dengan presensing, tadi saya sudah sebutkan, yaitu present sama sensing. Ya, presensing menandakan keadaan perhatian yang tinggi, yang memungkinkan individu dan kelompok menggeser tempat batin dan tempat mereka berfungsi. Serem banget ya, enggak gampang. Ya, menggeser tempat batin dari tempat mereka berfungsi. Ketika pergeseran itu terjadi, tadi apa pergeseran batin tadi terjadi, orang-orang mulai beroperasi dari ruang kemungkinan masa depan yang mereka rasa ingin muncul. Jadi mesti digeser dulu tempat batinnya. Kalau pergeseran tadi sudah terjadi, terus kemudian dia mulai beroperasi dari ruang kemungkinan masa depan yang mereka rasa ingin muncul. Oke, mampu memfasilitasi pergeseran itu menurut Otto adalah inti dari kepemimpinan saat ini. Oke, kita lanjutkan. Tapping our collective capacity. Kita membutuhkan kesadaran dan kapasitas kepemimpinan kolektif baru untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih sadar, disengaja, lebih sadar, disengaja, dan juga strategis, kata si Om Otto ini, Pak Schkarmer ini ya. Mengembangkan kapasitas seperti itu akan memungkinkan kita untuk menciptakan masa depan dengan kemungkinan yang lebih besar. Nah, saya mau cerita dulu kenapa kok saya membahas ini gitu kan. Memang menjadi sulit ya. Kadang-kadang kita kalau akhir tahun kita membahas tahun lalu untuk belajar pengalaman tahun lalu, ya terus kemudian kita berpikir tahun depan tuh mesti kayak apa gitu kan. Barangkali ada yang bantu kita ya tadi menggeser batin tadi. Ya, itulah yang dilakukan. Nah, teori U ini di awal-awal sekali cerita tentang eliminating the blind spot ya. Penyebab kegagalan kolektif kita adalah kita buta terhadap dimensi yang lebih dalam dari kepemimpinan dan perubahan yang sifatnya transformasional. Nah, biar gampang, karena blind spot ini merupakan sebuah konsep, dan konsep blind spot ini paling umum dibicarakan di jendelanya Pak Johari, maka saya akan menjelaskan tentang Johari Window dulu, yang akan membahas tentang namanya blind spot. Ya, paling enggak pemahaman tentang blind spot-nya ada dulu. Terus kenapa kok blind spot? Kalau kita nyetir, ya kadang-kadang kalau kita nyetir, terus kemudian kita mau belok kanan,
itu, dan kemudian kita akan bisa nabrak orang di sebelah kita karena kita suka menghadapi yang namanya blind spot. Nah, di spion kita pun juga tidak kelihatan gitu ya. Nah, ini yang kita, jadi makanya kalau saya ingat dulu saya pernah ujian nyetir di Amerika dan nggak lulus karena saya nggak ngecek blind spot dengan cara nengok ke kanan sebelum saya geser, karena sebetulnya itu untuk untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita nonton tentang blind spot-nya Pak Sekjen saya sendiri, takut tabrakan blind spot-nya Pak Johari dulu ya. Jadi Pak Johari itu membahas orang itu yang tahu tentang dirinya sendiri, yang dirinya sendiri tahu dan dirinya sendiri tidak tahu. Terus kemudian ada yang namanya orang lain tahu dan kemudian orang lain tidak tahu. Kalau dirinya tahu, orang lain tahu, itu namanya arena atau open, ya. Dirinya tahu, orang lain tahu, itu namanya arena atau open. Kalau dirinya tahu, tapi dirinya itu tahu, tapi terus kemudian orang lain tidak tahu, itu namanya hidden, tersembunyi, ya. Kalau dirinya tidak tahu dan orang lain itu tidak tahu, namanya unknown, oke. Dan kalau dirinya tidak tahu tapi orang lain tahu, itu namanya adalah blind spot, ya. Ini Pak Johari itu bukan Pak Johari, itu bukan satu orang, Pak Jo dan Pak Hari, maka teorinya disebut Johari karena bentuknya seperti window atau seperti jendela, maka disebut sebagai Johari window. Jadi yang berarti blind spot itu adalah yang orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Ya, dan itu berbahaya kalau kita blind spot-nya besar. Nah, kita biasanya mengurangi blind spot dengan cara adalah apa? Mencari tahu dari orang lain yang tahu. Ya, jadi daerah open-nya menjadi terbuka, daerah daerah arenanya menjadi makin terbuka. Ya, open-nya menjadi melebar. Kalau saya tadi mengatakan open-nya itu jadi bergeser ke arah kanan, mengurangi blind spot-nya. Ya, itu yang dilakukan. Oke. Dia mencari tahu dari orang yang tahu. Ya. Itu bisa mengurangi blind spot. Nah, kalau kita ada di daerah arena, kalau memperluas arena adalah apa? Kita memberitahu orang lain yang belum tahu. Ya, kalau blind spot, mengurangi blind spot dengan cara mencari tahu dari orang tahu, ini kalau kita ada di arena maka kita berusaha untuk memberitahu orang yang belum tahu. Maka sebetulnya arenanya kita buka menjadi lebih lebar lagi. Ya, pada saat itu bergeser, maka sebetulnya daerah unknown-nya ini menjadi makin kecil dan makin kecil. Apakah bisa akan habis? Nggak bisa. Kenapa? Karena kan nambah terus, nambah terus. Ya, nah yang menjadi masalah adalah kalau kita itu berhenti untuk mencari tahu apa yang kita tidak tahu, atau kita berhenti juga untuk berbagi apa yang kita tahu kepada orang yang tidak tahu, maka arenanya menjadi makin kecil. Kira-kira begitu. Geser lagi, kita geser lagi. Nah, bagaimana melakukan illuminating terhadap blind spot? Blind spot ini tidak hanya dalam kepemimpinan kolektif kita, tapi juga dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Kita buta terhadap dimensi sumber dari mana kepemimpinan yang efektif dan aksi sosial itu muncul. Wah, so filosofis, ya. Baik teman-teman semua, kita tahu banyak tentang apa yang dilakukan para pemimpin dan bagaimana mereka melakukannya. Ya, tapi kita hanya tahu sedikit tentang tempat batin, sumber dari mana mereka beroperasi. Inilah yang menjadi buku ini tidak mudah untuk dipahami adalah biasanya kita mempelajari kepemimpinan dari bagaimana mereka melakukan, mereka memimpin. Kalau di buku ini karena mau mengurangi blind spot tadi, maka karena kita tahu sedikit, berarti kita ada di daerah blind spot itu ya, tentang tempat batin, sumber dari mana mereka beroperasi, maka sumber inilah yang coba dieksplorasi oleh teori U. Mari kita masuk yang teori U seperti apa. Ya, jelas ya teman-teman semua ya. Kalau yang kita lihat berarti kita tuh sudah sebetulnya melihat daerah opennya atau daerah arenanya itu kita sudah ada. Tapi di dalam ini karena ada blind spot yaitu kita tidak tahu ya tempat batin sumber dari mereka beroperasi.
Mari kita coba lihat teori U, one process, five movements. Jadi, prosesnya cuma satu, tapi gerakannya ada 5. Ketika para pemimpin mengembangkan kapasitas untuk mendekati sumber itu, mereka mengalami masa depan seolah-olah wanting to be born. Wisdom ya. Sebuah pengalaman yang disebut pre-sensing. Ini sekali lagi, pre-sensing andalannya daripada Pak Mas Otto ini. Ya, pengalaman ini seringkali disertai dengan ide-ide untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang mustahil. Ya, teori U menunjukkan bagaimana kapasitas presensing ini dapat dikembangkan. Presensing is a journey with 5 movement. Presensing adalah sebuah perjalanan dengan 5 pergerakan. Ya, ini gambarnya, tapi nanti kita akan lihat detailsnya. Mulai dari namanya co-initiating, ada co-sensing, ada presensing, ya di titik baliknya U, ada co-creating dan ada co-evolving. Ya, jadi kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu tentang ini ya. Baik, teman-teman semua, mari kita masuk yang pertama, teori U ya. Tadi dikatakan it's a journey with 5 movements, sebuah perjalanan dengan 5 pergerakan. Ada co-initiating. Ya, yang dikatakan di dalam co-initiating adalah build common intent, stop and listen to others and do what life calls you to do. Pelan-pelan, ditonton ulang aja nanti lagi ya. Jadi dikatakan bahwa bangun niat bersama, berhenti dan dengarkan orang lain serta panggilan hidup yang harus Anda lakukan. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Co-initiating. Terus kemudian masuk yang namanya co-sensing. Kan tadi co-initiating yang di atas, co-sensing adalah di nomor 2-nya. Dikatakan observe, observe, observe. Ya, amati, amati, amati. Go to the places of most potential and listen with your mind and heart wide open. Ya. Jadi amati ini, pergi ke tempat-tempat yang paling potensial dengan pikiran dan hati yang terbuka lebar. Ya, serem ya. Dan masuk presensing ini ya, dari yang paling mendasar daripada Pak Otto Scharmer, adalah connect to the source of inspiration and will. Jadi sambunglah ke sumber daripada inspirasi dan keinginan. Go to the place of silence and allow the inner knowing to emerge. Ini yang paling susah ya. Terhubung dengan sumber inspirasi dan kemauan, pergi ke tempat yang hening dan biarkan pengetahuan batin Anda muncul. Inner knowing. Oke, dan presensing is a journey with 5 movement. Movement yang keempat adalah co-creating. Prototype the new, ya, memprototipkan sesuatu yang baru, in living dalam kehidupan, in living examples to explore the future by doing. Ya, prototipe baru dalam contoh hidup untuk menjelajahi masa depan dengan melakukan, bukan cuma dengan sekedar berpikir atau cuma berniat, tapi dengan melakukan. Maka disebut sebagai co-creating. Dan yang kelima daripada teori U berkatakan tentang co-evolving. Ya, co-evolving ada embody the new in ecosystem that facilitates seeing and acting from the whole. Jadi tidak hanya sekedar partially, melainkan from the whole, mewujudkan ekosistem baru untuk melihat, memfasilitasi dan bertindak secara keseluruhan. Nah, teman-teman semua mau tahu selanjutnya dengan cara yang mudah? Ini pasti susah ya. Yang mau tahu selanjutnya dengan cara yang mudah, maka cara yang paling mudah adalah cari Mia. Ya. Call Mia 0858 1-nya 4 kali 211, bilang sama Mia, Mia aku mau dong di perusahaanku atau di organisasiku ataupun di korporasiku dibahas tentang pentingnya teori U untuk para pemimpin. Nah, nanti kita bikinkan materi yang lebih mendalam terkait dengan teori U, termasuk implikasi-implikasinya, termasuk contoh-contoh nyatanya, termasuk bagaimana melakukannya dengan senyata-nyatanya. Ya, di masa lalu kita melakukan ini dalam bentuk semacam top management retreat. Ya, top management retreat ini sehingga harus tidak boleh di kantor dilakukannya, harus di ruangan terbuka, di tempat yang nyaman, gitu kan. Kami melakukan terakhir ada satu program juga top management retreat yang hanya dihadiri oleh 7 orang, ya, 4 direksi dan 3
3 komisaris, nah itu menarik ya. Jadi semacam retret. Ya karena ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya buat ini ya, gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, jangan lupa materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di YouTube Andoko Maestro, ya subscribe ya YouTube-nya agar supaya dengan demikian Anda bisa pelajari paling enggak bagian ringkasan daripada teori U. Anda tidak harus mengontak Mia juga kalau Anda mau membaca sendiri, mau pelajari sendiri, silahkan. Atau Anda minta orang lain untuk mempelajari dengan cara nanti linknya dikerjakan pada orang lain dan orang lain pelajari juga silakan juga. Ada demikian banyak cara karena ini adalah kita melakukan dengan cara yang baru, belajar dengan cara yang baru. Saya berusaha untuk menjadi triggernya dan kemudian Anda semua bisa mengembangkannya. Jika Anda merasa bahwa baiknya kolaborasi dengan maestro, kami dengan senang hati juga akan melakukannya untuk Anda, untuk korporasi Anda maupun untuk institusi Anda, organisasi Anda. Ya, selain Andoko Maestro, kami juga punya kanal, yaitu kanal yang sifatnya inspiratif, yaitu Maestro Channels. Di mana di dalam Maestro Channels, Anda setiap hari Sabtu kebanyakan, ya, tapi yang pasti setiap weekend akan bertemu dengan tamu-tamu yang sangat inspiratif, di mana tamu-tamu ini dengan berbagai macam latar belakang, ya, di mana latar belakang tadi membuat kalau Anda senang belajar, Anda bisa melihat bahwa di dalam setiap sumber Anda akan bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi, dan pada saat Anda memiliki kemampuan untuk merangkai inspirasi-inspirasi tadi, Anda akan menjadi sebuah petualangan batin yang sangat luar biasa dan kemudian memberi manfaat yang luar biasa. Hari kemarin malam saya bicara dengan satu orang yang dia itu bertemu dengan saya secara online juga, yang dia petinggi di sebuah perusahaan startup yang besar, ya, dan dia bercerita tentang bagaimana mereka mempelajari banyak petualangan batin dengan nonton acara sejam bersama Handoko Wisnuwargo. Hari Sabtu besok saya akan bicara dengan Profesor Wirat. Ya, beliau adalah mantan Dirjen Gas dan Minyak Bumi di Kementerian ESDM. Sekarang adalah Rektor Universitas Pertamina. Sabtu besok saya akan bahas tentang energi terbarukan dan bagaimana Universitas Pertamina akan berkiprah di dalam bidang itu. Ya, energi terbarukan ini bukan isu lokal, ini isu dunia, ya, karena kalau kita tergantung pada energi yang tidak terbarukan, suatu hari akan pasti terjadi krisis energi. Oleh karena itu muncul energi yang terbarukan. Tapi benarkah energi terbarukan ini mendapatkan hambatan-hambatan? Benarkah energi terbarukan ini mendatangkan masalah? Iya, kalau orang-orang yang punya energi tidak terbarukan terus kemudian nanti muncul energi terbarukan, dia akan terancam juga. Ya, jadi oleh karena itu nanti kita akan lihat faktor yang teknis dan faktor yang non teknis yang terkait dengan energi yang terbarukan. Baik teman-teman semua, seperti saya janjikan bahwa teori U yang berat saya bawakan dengan cara yang ringan meskipun jadi tidak tuntas, karena pada saat tuntas saya yakin akan membuat daya kita berturut. Aslinya 71 tampilan, terus kemudian tadi sore saya pangkas menjadi tinggal 53. Ya, jadi tampilan yang belakang benar-benar daya. Oh ya, kembali lagi tadi ya, jangan lupa nyalakan lonceng ya, karena dengan Anda nyalakan lonceng atau bel, maka Anda akan mendapatkan notif pada saat saya posting materi baru di YouTube channel baik Andoko Maestro maupun di Maestro Channels. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih ya. Senang sudah ketemu malam hari ini. Mohon maaf kalau materinya agak berat, tetapi saya yakin-yakinnya materi ini adalah sangat berguna. Ya, bila Anda mau melanjutkan sendiri silahkan. Bagi Anda ingin bekerja sama dengan kami juga silahkan. Kontak Mia 0858 satunya 4 kali 2121 dan Mia akan dengan senang hati membantu menyusun program untuk Anda semua. Well, begitulah. Saat ini saya berada di depan Wall of Fame, ya,
tokoh-tokoh yang dalam kehidupan saya memberikan demikian banyak inspirasi, ya, dan dari mereka saya dapat inspirasi, dan inspirasi ini saya tularkan kepada Anda lewat paling nggak 2 media, yaitu Sejam Bersama Handoko Wijnowargo setiap weekend, dan Serajum setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti Serajum episode 274 yang disiarkan pertama kali dari tanggal 3 April 2020. Sekarang sudah mau 2 tahun ya, karena bentar lagi sudah April 2022. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan Anda. Beriring salam, dan semoga apapun yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, tidak hanya untuk Anda, untuk lingkungan di sekitar Anda, untuk Indonesia, dan juga untuk dunia. Saya Handoko Wijnowargo, mohon pamit dari episode 274 Teori You. Selamat malam.